Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan diberikan kemudahan yang luar biasa pula. Untuk Timnas Indonesia, kali ini kita akan bahas di channel Cerita Bola Terkini. Tentunya Timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Matchday dan juga Piala Asia 2024 bersama Coach Sintayong di akhir masa tugas Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia hingga bulan Juni 2024. Coach Sintayong akan mendampingi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada bulan September. Sebenarnya Coach Sintayong harus berbagi tugas dengan rekan satu timnya di tim kepelatihan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Coach Sintayong akan menemani Timnas senior kita bertanding melawan Timnas Turkmenistan. Menjadi ajang yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Dua ajang ini adalah ajang di mana Timnas Indonesia yang pertama mendapatkan poin di FIFA Matchday, kemudian dapat lolos melalui kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September ini melawan Turkmenistan dan juga melawan China Taipei. Dua negara ini adalah negara yang cukup kuat, di mana timnas bolanya itu memiliki perkembangan sepak bola yang cukup baik. Untuk Turkmenistan sendiri, ia memang berada jauh di atas Timnas Indonesia dalam segi peringkat ya. Namun dalam hal ini Timnas Indonesia tak mungkin beranggapan pesimis akan mengalahkan Timnas Turkmenistan. Pasti optimis dan pasti bisa. Karena kenapa? Karena memang ada kabar baik yang disampaikan oleh rekan sejawat dari Coach Sintayong yang telah melatih di Malaysia bersama Timnas Malaysia. Ia mampu mengalahkan Timnas Turkmenistan dengan skor tipis yaitu 0-1 di menit ke-28 di awal-awal pertandingan babak pertama. Ini menjadi hal yang tidak mungkin tidak terjadi bagi Timnas Indonesia. Tentu pasti bisa. Kenapa? Karena memang Timnas Malaysia ini memiliki karakter permainan yang mirip-mirip dengan Timnas Indonesia. Formasi 4-3-3 dilakukan oleh sosok pelatih asal Korea Selatan, masih bersama dengan rekan dari Coach Sintayong. Dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Timnas Indonesia. Meskipun memang strategi dari Coach Sintayong ini lebih sulit ditebak dari Park Hang-seo, seorang sosok pelatih Timnas Vietnam di masa kejayaannya pada waktu itu. Coach Sintayong ini memiliki rahasia-rahasia taktik ketika di sela-sela babak pertama dimulai. Melihat permainan dari timnya bergulir, kemudian juga melihat dari pemain-pemain lawan bergulir di tengah lapangan. Ia dapat mempelajari bagaimana cara bermain dan juga strategi yang dilakukan oleh lawan tersebut. Maka tidak ada salahnya memang ketika Coach Sintayong meracik para pemain nantinya melalui sang asisten pelatih yang juga berasal dari Korea. Kemungkinan besar ia akan berbagi tugas di mana Coach Sintayong akan melatih timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2024. Coach Sintayong tidak akan menyia-nyiakan waktu dalam waktu yang singkat ini. Ia telah membentuk dua tim yang cukup baik dalam bermain di lapangan hijau. Timnas U23 misalnya diisi oleh pemain-pemain yang latar belakangnya memang sudah sering dipanggil ke Timnas Indonesia. Bahkan ia bermain di Timnas Senior. Ada nama seperti Marcelino Ferdinand, kemudian juga ada nama seperti Witan Sulaiman, Hernando Ari. Mereka adalah pemain-pemain yang kerap dipanggil ke Timnas Senior. Bahkan ada Arkan Bagot yang masuk ke Timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 nantinya. Dan ini menjadi keberuntungan ya bagi sosok seorang Egy Maulana Fikri yang kembali diberikan kesempatan untuk berlaga di Timnas Senior. Mungkin bisa saja terjadi jika Timnas Senior kita tidak ada agenda, ini bisa dikolaborasikan lagi di Timnas U23. Namun karena ada agenda, tentunya Timnas Indonesia Senior kita tetap berlaga dan memiliki pemain-pemain yang cukup baik berlaga di Liga 1 pun dipanggil, dan sosok baru yang baru saja dipanggil ini bergelar Hulk ya, Hulknya PSIS Semarang. Bahkan
tim kepelatihan dari PSIS pun sangat mendukung panggilan ini. Wahyu Prasetyo namanya. Ia adalah sosok pemain yang terdengar baru di timnas senior. Namun dukungan dari pelatih inilah yang membuat motivasi dari Wahyu Prasetyo lebih berbaik sangka ya, dan juga lebih besar daripada sebelumnya ketika awal mula dipanggil ke timnas senior. Dan rasa syukur pun diucapkan oleh Wahyu Prasetyo sebelum melakoni laga di Liga 1 pada waktu lalu. Dan ia akan bergabung bersama timnas Indonesia di tanggal 4 September 2023 nantinya untuk FIFA Matchday, ajang meraih poin penting untuk timnas Indonesia agar jauh lebih baik lagi. Dan kabar terbaiknya juga, banyak pemain dan juga pelatih yang ada di Indonesia, terutama di Liga 1, saat ini kembali berpikir positif akan pemanggilan dari pemain-pemain andalannya di Liga 1. Dan dipanggil ke timnas Indonesia, itu artinya adalah kabar baik, di mana pemain dari klub tersebut memiliki kualitas dan kapasitas yang cukup baik bersama timnya. Dan keberhasilan pemain tak lepas dari sosok seorang pelatih yang telah melatih di klubnya. Inilah yang harus dirubah mindsetnya, ya. Dimana para pelatih yang kurang mendukung timnas Indonesia berlaga karena pemainnya dibawa ke timnas, ini harus diperbaiki dan harus memiliki motivasi yang sama dengan pelatih-pelatih yang baru saja menukangi diri sebagai arsitek pelatih di kepelatihan tim, seperti Borneo FC yang memiliki pelatih baru, kemudian PSIS yang juga pelatihnya mendukung pemainnya untuk bermain di timnas Indonesia. Bukan masalah untung rugi di dalam permainan di Liga 1 nantinya, melainkan yang dipentingkan adalah di mana pemain-pemain ini memiliki hak pribadi, cita-cita bersama ketika berhasil bermain di klub. Artinya ia memiliki satu langkah prestasi lagi, yaitu bermain di timnas Indonesia, membela negara. Ini yang harus dirubah mindsetnya. Dan banyak para pelatih saat ini di Liga 1 sudah sedikit banyaknya memperbaiki ritme berpikirnya untuk melepaskan pemain-pemain terbaiknya berlaga bersama timnas Indonesia. Mudah-mudahan hal ini tetap terjaga, dan tentunya timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan bukan karena skill individu saja, melainkan dari kerjasama tim. Dulu timnas Indonesia mampu melakukan permainan 1-2, melakukan permainan cukup baik ya, seperti Liga Spanyol saja gitu kan, ketika di era kepelatihan Luis Milla. Dan bersama Coach Sintayong, sistem bermain timnas Indonesia ini berubah. Bermain cepat, bermain dengan tidak dapat ditebak gitu kan. Strategi yang bisa saja berubah-ubah pada waktu ke waktu, menyesuaikan kondisi, dan memiliki hasil yang cukup sempurna ketika merubah cara bermain tersebut. Dan inilah yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Ia adalah pelatih cukup cerdas ya, dimana pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Coach Sintayong ini mampu diterapkan oleh pemain-pemain yang baru saja bergabung bersama timnas Indonesia. Namun tim bentukan dari Coach Sintayong ini di dua grup yang berbeda. Grup dari timnas Indonesia U23, grup di timnas senior, bahkan ada juga timnas U20 ya. Bersama Coach Indra Safri, ia bekerja sama, berkonsultasi, bertukar pikiran juga bersama Coach Bima Sakti. Pada saat itu Coach Indra Safri selaku direktur teknik dan mampu menyesuaikan bersama Coach Sintayong, mencari pemain-pemain terbaik dan meracik pemain-pemain tersebut, mendiaspora ya, menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, dan terbukti berhasil seperti itu. Namun ada beberapa nama incaran terbaru bagi Coach Sintayong untuk kekuatan timnas Indonesia di lini depan, lini serang, yaitu pemain yang berada di grade A. Tapi dalam waktu ke waktu tentu bisa saja berubah. Jika pemain lini depan kita, striker kita sudah cukup tajam seperti Ramadan Sananta dan juga Dendi,
Tentunya timnas Indonesia mungkin bisa jadi mencari sosok pelatih, mencari sosok penjaga gawang yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemain timnas Indonesia. Mengingat lini pertahanan seperti back timnas Indonesia telah memiliki back-back jangkung dan berpengalaman cukup baik. Di liga lokal misalnya ada nama Rizky Ridho yang sangat baik dalam mempertahankan diri, bermain di Liga 1, kemudian dipanggil ke timnas Indonesia, dan ini adalah pemain langganan timnas Indonesia. Kemudian juga ada Hansa Muyama yang cukup baik dalam bertanding. Ada juga nama seperti Ferrari ya, yang memang memiliki latar belakang pemain yang cukup disiplin dalam bertahan. Kemudian Hernando Ari yang beberapa kali ia melakukan save cukup baik di lini penjaga gawang. Namun kita tidak tahu apakah kepuasan dari Coach Sintayong ini telah tersalurkan atau belum. Jika belum, mungkin masih ada pemain grade A yang akan ditambahkan ke timnas Indonesia. Tidak penting kalau kata netizen yang bertentangan dengan taktik Coach Sintayong. Apa yang tidak penting? Bahkan pemain timnas Indonesia pun sangat mendukung adanya program diaspora ataupun naturalisasi pemain Indonesia atau pemain yang berdarah Indonesia berlaga di grade A atau berlaga di Eropa ataupun berlaga di laga internasional di luar dari Indonesia. Kepentingan ini adalah kepentingan untuk timnas Indonesia. Dan mereka yang berdarah Indonesia berhak membela timnas Indonesia. Begitu. So, kalau dikatakan tidak penting, rasanya ini adalah sebuah cara untuk menurunkan grade bagi timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia saat ini memang sudah cukup baik bersama tim yang sudah ada begitu. Namun jika sosok pelatih dari Korea Selatan ini, Coach Sintayong ini merasa belum puas dengan strategi yang dijalankan, tentu sah-sah saja untuk menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Secara mereka memiliki darah Indonesia dan sangat-sangat memiliki hak untuk membela timnas Indonesia. Kemudian juga ia mampu bermain bersama timnas Indonesia karena skill yang cukup baik, bukan karena asal-asalan pilih gitu ya. Nah, ini adalah suatu bentuk di mana timnas Indonesia kemungkinan besar akan jauh lebih baik lagi dan mendunia. Seperti harapan dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa like karena like itu gratis. Jangan lupa komen. Kalau misalnya kalian mau komen, silahkan komen asalkan sopan dan juga berkaitan dengan apa yang sedang kita ceritakan di cerita bola terkini. Jika menarik, maka kita akan angkat ceritanya di cerita bola terkini. Jika belum menarik, mungkin saya akan balas satu persatu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua orang yang suka dengan sepak bola Indonesia. Saya Johan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.